Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, Eskom Infom. Perkenalkan, saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di kelas CF 301 untuk mata kuliah Sistem Operasi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan presentasi resume jurnal sistem operasi yang saya angkat mengenai manajemen proses dan penjadwalan CPU. Sebelum melanjutkan video, izinkan saya untuk memperlihatkan resume jurnal sistem operasi dalam bentuk laporan. Berikut ini adalah resume jurnal yang sudah dimasukkan ke dalam lembar jawaban, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Saya awali dengan pendahuluan. Sistem operasi merupakan perangkat lunak fundamental yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Dalam perkembangan teknologi informasi modern, pemahaman mendalam tentang sistem operasi itu sangat penting, terutama dalam aspek manajemen proses dan penjadwalan proses yang menjadi inti dari kinerja sistem komputer. Resume jurnal ini mengkaji dua penelitian ilmiah terkini yang membahas aspek-aspek kritis dalam sistem operasi, yaitu yang pertama, manajemen proses multitasking pada sistem operasi Windows dan juga Linux. Yang kedua, tren penelitian algoritma penjadwalan proses. Kedua jurnal ini dipilih karena relevansinya dengan materi perkuliahan sistem operasi, khususnya dalam memahami bagaimana sistem operasi modern mengelola proses dan mengoptimalkan penggunaan CPU. Masuk ke tinjauan literatur. Pada jurnal pertama, mengenai analisa perbandingan manajemen proses multitasking pada sistem operasi Windows dan Linux. Informasi jurnal ini memiliki judul Analisa Perbandingan Manajemen Proses Multitasking pada Sistem Operasi Windows dan Linux. Penulisnya yaitu Gofron Malik, Khalid Wahyudi, Febri Tri Arisakti, Abdul Ghaffar, dan Abdul Halim Ansor dari Universitas Pelita Bangsa. Tahun publikasi di 2024. Publikasi Jurnal Teknik Mesin Industri Elektro dan Informatika volume 3 nomor 4. Masih mengenai jurnal pertama, memiliki latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami perbedaan fundamental dalam manajemen proses multitasking antara dua sistem operasi yang paling banyak digunakan, yaitu Windows dan Linux. Dengan semakin kompleksnya aplikasi modern yang memerlukan pemrosesan simultan, pemahaman tentang bagaimana sistem operasi mengelola proses menjadi sangat krusial. Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan mekanisme penjadwalan proses pada Windows dan Linux. Kemudian, menganalisis efisiensi penggunaan CPU pada kedua sistem operasi. Kemudian, mengevaluasi manajemen memori dalam konteks multitasking. Yang terakhir, yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Metodologi penelitian dari jurnal pertama ini, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi peneliti melakukan pertama studi literatur terhadap dokumentasi teknis Windows dan Linux, kemudian analisis algoritma penjadwalan yang digunakan, kemudian menguji performa dengan berbagai skenario multitasking, yang terakhir pengukuran metrik kinerja seperti waktu respons, throughput, dan utilisasi CPU. Hasil dan temuan utama dari jurnal pertama ini, peneliti ini menghasilkan beberapa temuan penting. Kalau kita lihat dari tabel ini, aspek dari algoritma penjadwalan di Linux itu menggunakan Completely Fair Scheduler atau CFS yang membagi waktu CPU secara adil berdasarkan prioritas dinamis. Sementara di Windows itu menggunakan multi-level feedback queue dengan 32 tingkat prioritas yang lebih kompleks. Dari aspek efisiensi multitasking, di Linux lebih efisien dalam menangani banyak proses kecil secara bersamaan. Sementara di Windows lebih unggul dalam stabilitas aplikasi grafis dan multimedia dengan prioritas tinggi.
Kemudian dari aspek manajemen memori, di Linux, sistem paging fleksibel dengan mekanisme swap yang efisien. Sementara di Windows, manajemen memori lebih user-friendly dengan automatic memory management. Kemudian dari aspek context switching, di Linux, overhead context switching lebih rendah. Sementara di Windows, context switching dioptimalkan untuk aplikasi GUI. Selanjutnya, kontribusi dan implikasi dari jurnal pertama ini. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang perbedaan arsitektur manajemen proses, kemudian membantu administrator dalam memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan menjadi referensi untuk pengembangan sistem operasi yang lebih efisien. Kalau disinggung mengenai relevansi dengan materi kuliah, jurnal ini sangat relevan dengan materi sesi 2 dan 3, yaitu tentang manajemen proses, memberikan contoh nyata implementasi konsep-konsep teoritis yang dipelajari. Baik, selanjutnya tinjauan literatur untuk jurnal yang kedua, yaitu mengenai analisis tren penelitian penggunaan algoritma penjadwalan serta faktor yang mempengaruhinya. Informasi jurnal, judulnya adalah analisis tren penelitian penggunaan algoritma penjadwalan serta faktor yang mempengaruhinya, yaitu analisis bibliometrik R dan pemetaan FOS Viewer, yang mana penulisnya adalah Dwi Novia Al-Husaini dan Jajang Kusnendar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun publikasi di 2023 sampai 2024. Publikasi dari Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi atau Teknosi, terindeks Scopus dan Google Scholar. Periode analisis dari 2019 hingga 2023. Masuk ke latar belakang dan tujuan penelitian dari jurnal kedua ini, yaitu dengan perkembangannya berbagai algoritma penjadwalan CPU, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian dalam bidang algoritma penjadwalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan algoritma. Jadi penelitian ini penting karena pertama, membantu peneliti memahami arah pengembangan algoritma penjadwalan. Kemudian, mengidentifikasi algoritma yang paling banyak diteliti dan alasannya. Yang ketiga, yaitu memberikan insight tentang kebutuhan industri terhadap algoritma penjadwalan. Masuk ke metodologi penelitian dari jurnal kedua ini, yaitu penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan bantuan software R untuk menganalisis publikasi ilmiah dari pertama database Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian periode penelitian dari 2019 hingga 2023, kemudian total publikasi yang dianalisis dari ratusan jurnal dan konferensi. Sementara mengenai metrik yang dianalisis yaitu meliputi pertama frekuensi penelitian per algoritma, kemudian citasi dan impact factor, kemudian kolaborasi antar peneliti, dan tren topik penelitian. Hasil dan temuan utama dari jurnal kedua ini, pertama mengenai kategori algoritma yang paling banyak diteliti, temuan utamanya adalah round-robin atau RR, yaitu memberikan keadilan dalam pembagian waktu CPU, kemudian cocok untuk sistem time sharing, mudah diimplementasikan, dapat dikombinasikan dengan algoritma lain. Dalam kategori algoritma dasar benchmark, temuan utamanya yaitu first come first serve atau FCFS, yaitu algoritma paling sederhana dalam bentuk baseline. Kemudian shortest job first atau SJF, yang mana merupakan optimal untuk meminimalkan average waiting time. Kemudian priority scheduling, yaitu penting untuk sistem real time, dan round robin atau paling populer untuk sistem interaktif. Dari kategori tren penelitian, ditemukan temuan utama yaitu peningkatan penelitian tentang hybrid algorithm, kemudian fokus pada algoritma adaptif sesuai beban sistem, kemudian penelitian tentang machine learning untuk prediksi waktu eksekusi, dan yang terakhir yaitu optimasi untuk multicore dan cloud computing.
Dari kategori vektor pemilihan algoritma, temuan utamanya yaitu jenis aplikasi, yang mana real time versus batch processing. Kemudian karakteristik beban kerja, yang mana CPU bound versus input output bound. Kemudian kebutuhan fairness, yaitu keadilan versus throughput. Kemudian overhead system, kompleksitas implementasi versus performa. Dari kategori metrik evaluasi, temuan utamanya adalah average waiting time atau AWT, yaitu waktu tunggu rata-rata. Kemudian turnaround time atau total waktu dari submission hingga completion. Kemudian CPU utilization, yaitu persentase penggunaan CPU. Kemudian respon time, yaitu waktu respon sistem interaktif. Dan yang terakhir throughput, yaitu jumlah proses selesai per satuan waktu. Kontribusi dan implikasi dari jurnal kedua ini, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi penting. Pertama, peta penelitian, yang mana memberikan gambaran komprehensif tentang state of the art dalam algoritma penjadwalan. Kemudian memberikan kontribusi penting tentang identifikasi gap, yang mana menunjukkan area yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian panduan peneliti, yang mana membantu peneliti baru memahami tren dan fokus penelitian. Yang terakhir yaitu aplikasi praktis, yang mana memberikan rekomendasi algoritma untuk berbagi skenario. Kita singgung relevansi dengan materi kuliah, yang mana jurnal ini sangat relevan dengan materi sesi 5 tentang penjadwalan proses, memberikan perspektif luas tentang berbagai algoritma penjadwalan dan aplikasinya dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis dan sintesis. Korelasi antara kedua jurnal tersebut, kedua jurnal yang dikaji memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks sistem operasi. Kita masuk ke aspek korelasi mengenai implementasi teori ke praktek. Dari jurnal pertama yang fokus ke implementasi praktis, yaitu CVS atau CFS di Linux sebagai evaluasi CFS di Linux sebagai evolusi dari konsep round robin. Kemudian multi-level feedback queue di Windows sebagai implementasi hybrid algorithm. Sementara di jurnal kedua mengenai kajian teoritis dan tren penelitian, round robin sebagai fokus penelitian dan hybrid algorithms itu disebutkan sebagai tren penelitian. Kalau dari aspek kolerasi, validasi tren penelitian, di jurnal pertama menunjukkan efisiensi dan fairness dalam penjadwalan, kemudian adaptasi algoritma sesuai beban kerja, GUI versus server, kemudian optimasi untuk sistem multicore. Sementara di jurnal kedua, mengidentifikasi tren penelitian pada efisiensi, fairness, adaptasi algoritma, dan optimasi multicore atau cloud. Dari aspek kolerasi perspektif komplementer, untuk jurnal pertama, yaitu perspektif mikro, yang mana analisis mendalam implementasi spesifik pada Linux dan Windows. Untuk jurnal kedua, perspektif mikro, yaitu gambaran luas landscape penelitian algoritma penjadwalan. Implikasi untuk pengembangan sistem operasi. Dari kedua jurnal dapat disimpulkan beberapa implikasi penting. Pertama, tidak ada one size fit all, yaitu kedua jurnal menunjukkan bahwa tidak ada algoritma penjadwalan yang sempurna untuk semua skenario, baik di Linux dengan CFS optimal untuk server dan multitasking berat, Windows dengan prioritas dinamis lebih baik untuk desktop dan aplikasi interaktif, dan pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan use case. Kemudian yang kedua yaitu tren menuju hybrid dan adaptive system, yang mana sistem operasi modern cenderung menggunakan kombinasi algoritma, kemudian adaptasi
dinamis terhadap beban kerja menjadi kunci. Kemudian machine learning mulai diintegrasikan untuk prediksi yang lebih baik. Implikasi penting yang ketiga yaitu pentingnya balance antara fairness dan performance. Yaitu fairness penting untuk user experience, kemudian performance kritikal untuk throughput, dan trade-off harus dikelola dengan bijak. Relevansi dengan pembelajaran sistem operasi, kedua jurnal ini memberikan pembelajaran berharga. Yang pertama, konsep teoritis dibandingkan dengan implementasi nyata, yang mana mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep teoritis seperti FCFS, SGF, round robin, priority scheduling theory, kemudian diimplementasikan dalam CFS multi-level feedback queue atau praktik. Yang kedua, evaluasi kritis. Pembelajaran berharga yang kedua yaitu evaluasi kritis, yang mana kemampuan untuk membandingkan algoritma berdasarkan metrik yang objektif, memahami trade-off dalam desain sistem, dan memilih solusi yang tepat untuk konteks spesifik. Yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yaitu awareness terhadap perkembangan teknologi. Artinya pemahaman bahwa sistem operasi terus berkembang. Kemudian pentingnya mengikuti tren penelitian terkini dan persiapan untuk teknologi masa depan seperti cloud, AI, atau bahkan quantum computing. Dalam kesimpulan, masuk ke kesimpulan, berdasarkan kajian terhadap kedua jurnal ilmiah tentang sistem operasi, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, manajemen proses sebagai inti sistem operasi, yaitu manajemen proses khususnya penjadwalan CPU, itu merupakan komponen fundamental yang menentukan kinerja sistem operasi. Kedua jurnal menunjukkan bahwa algoritma penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan responsivitas sistem. Kemudian manajemen proses yang baik itu dapat mengoptimalkan utilisasi sumber daya. Dan kemudian implementasi yang tepat itu dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu yang kedua, evolusi algoritma penjadwalan. Perkembangan algoritma penjadwalan menunjukkan evolusi dari pertama algoritma sederhana menjadi algoritma kompleks, kemudian static scheduling menjadi dynamic dan adaptive scheduling, dan single core optimization menjadi multi-core dan distributed system optimization. Kesimpulan yang ketiga, yaitu pentingnya penelitian berkelanjutan. Analisis tren penelitian menunjukkan bahwa bidang algoritma penjadwalan masih aktif diteliti. Kemudian terdapat kebutuhan untuk algoritma yang lebih adaptif dan intelijen. Kemudian integrasi dengan teknologi baru seperti AI atau cloud itu bisa membuka peluang penelitian baru. Dan kesimpulan yang keempat yaitu aplikasi praktis. Pemahaman dari kedua jurnal dapat diaplikasikan untuk pertama administrator sistem, yaitu memilih dan mengkonfigurasi sistem operasi yang tepat. Dari sisi developer, itu bisa mengoptimalkan aplikasi berdasarkan karakteristik OS. Kemudian untuk peneliti, itu dapat mengidentifikasi gap dan peluang penelitian baru. Sebagai mahasiswa, dapat memahami implementasi nyata dari konsep-konsep teoritis. Dan kesimpulan yang kelima yaitu rekomendasi. Berdasarkan kajian literatur, beberapa rekomendasi untuk pembelajaran dan praktik. Pertama, untuk pembelajaran, itu dapat fokus pada pemahaman fundamental algoritma penjadwalan, praktik dengan simulasi dan eksperimen nyata, kemudian studi kasus implementasi pada sistem operasi populer, dan yang terakhir, mengikuti perkembangan penelitian terkini. Sementara untuk implementasi, pilih sistem operasi berdasarkan kebutuhan spesifik, kemudian pertimbangkan trade-off antara fairness, performance, dan complexity, kemudian monitor dan tune parameter penjadwalan sesuai beban kerja. Yang terakhir, evaluasi secara berkala dengan metrik yang objektif. Masuk ke penutup, resume jurnal ini menunjukkan bahwa sistem operasi, khususnya dalam aspek manajemen dan penjadwalan proses, merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang. Pemahaman mendalam tentang konsep teoritis dan implementasi praktis sangat penting untuk menghadapi tantangan komputasi modern. Kedua jurnal yang dikaji memberikan perspektif
yang komprehensif dan saling melengkapi, memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana sistem operasi modern mengelola proses secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah daftar pustaka. Baik, demikian pemaparan dari presentasi resume penelitian yang sudah saya kerjakan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan pengajaran yang Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.